Oke, di week 10 ini kita akan membahas mengenai image classification. Untuk konten yang akan kita pelajari di video kali ini, kita akan mempelajari dua metode atau dua algoritma untuk image classification, yaitu KNN dan SVM. Sebelum kita membahas mengenai image classification, ya kita harus tahu dulu apa itu arti dari image classification. Ya, image classification ini kita bisa asumsikan kita memiliki sebuah algoritma ya. Algoritmanya ini kita umpamakan sebagai black box ya. Algoritma ini menerima inputan berupa image ya. Setelah itu algoritma klasifikasi kita akan menghasilkan output yang berupa label dari image yang kita masukkan. Misalnya ada gambar kucing, outputnya nanti adalah berupa label ya kucing. Kalau anjing yang masuk ya nanti label outputnya berupa anjing seperti itu. Algoritma pertama yang kita bahas di sini adalah KNN ya. KNN ini merupakan salah satu algoritma supervised machine learning yang sederhana ya, yang paling simple yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan bukan hanya data berupa image ya. Mungkin Anda sudah pernah menggunakan algoritma KNN di mata kuliah yang lain ya, yang digunakan untuk mengklasifikasikan data bukan image. Tapi di mata kuliah DIP ini kita akan gunakan algoritma KNN ini untuk mengklasifikasikan image ya. Jadi algoritma KNN ini dia memiliki dua parameter. Yang pertama adalah parameter K dan weights ya, perhitungan distance-nya. Nah, parameter K ini merupakan kita gunakan untuk menghitung kira-kira berapa nearest neighbor-nya. Karena KNN ini merupakan singkatan dari K nearest neighbor atau K nearest neighbor. Jadi berapa jumlah neighbor yang terdekat yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan sebuah data testingnya seperti itu. K ini harus bernilai ganjil ya, karena K itu kalau bernilai genap maka tidak akan cocok ya, kira-kira masuk ke kelas yang mana ya. Saya tidak akan membahas detail ya mengenai KNN ya, Anda sudah pelajari juga di mata kuliah yang lain harusnya. Jadi K ini kita berikan dengan nilai ganjil seperti itu. Dan KNN ini butuh proses training ya, jadi sebelum kita gunakan KNN ini untuk mengklasifikasikan image, kita harus melewati proses training terlebih dahulu seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Misalkan kita memiliki data baru di sini ya. Data baru itu letaknya di sini. Anggap saja data baru ini memiliki dua atribut, yaitu atribut X1 dan X2. Ini hanya dua dimensi saja. Nah, setelah itu data baru ini apakah masuk ke kategori 1 atau kategori 2? Kita bisa hitung distance-nya. Oke, jadi seperti ini. Misalnya kita menetapkan K-nya itu adalah 5. Jadi ada 5 tetangga terdekat dari data baru tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita bisa menggunakan distance ya. Jadi antara data baru ini dengan tetangganya ini kita hitung distance-nya dan kita ambil 5 yang terdekat seperti itu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada 3 tetangga terdekat yang masuk ke kategori 1 dan 2 tetangga terdekat yang masuk kategori 2. Yang warnanya hijau, kategori 1 yang warnanya merah. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kategori 1 ada 3 neighbors, kategori 2 ada 2 neighbors. Sehingga kita bisa simpulkan ya, kita bisa asumsikan bahwa data baru ini termasuk ke kategori 1 karena ada 3 neighbors ya yang lebih dekat ya di kategori 1. 3 neighbors ini itu merupakan kelasnya kelas kategori 1. Dan ini sudah ada di data training ya. Jadi sebelum kita melakukan testing kita harus mentraining dulu algoritma KNN-nya. Dari sini kita mendapatkan bahwa ada 3 neighbors terdekat dari data baru tersebut untuk kategori 1 sehingga data baru ini masuk ke kategori 1. Sedangkan untuk KNN untuk image classification kurang lebih sama, yang kita hitung distance-nya adalah nilai pixelnya. Jadi misal kita punya test image ya, image yang mau kita klasifikasikan itu kita masukkan ke test image, dan kita juga punya training image. Anggap saja ada sebuah training image dengan nilai pixel seperti ini, dan testing image dengan nilai pixel seperti ini. Dan kita hitung distance-nya. Untuk perhitungan distance ini ada banyak metode ya. Ini ada menggunakan, anggap saja bisa menggunakan Euclidean atau bisa menggunakan distance yang lain ya. Ini anggap saja kita menggunakan L1 distance metric ya. Jadi kita hanya cukup untuk mengurangi ya, mencari distance antara test image dengan training image-nya. Sebagai contoh 56 dikurangi 10 untuk pixel dengan indeks 0,0 ya. Itu adalah 46. Sedangkan untuk pixel dengan indeks 1,0, 90 dikurangi 8 itu adalah 82. Setelah itu, setelah kita ulangi semua proses itu untuk semua pixelnya,
kita mendapatkan jumlah distance-nya adalah 456. Jadi antara test image dengan training image ini itu merupakan distance-nya itu 456 kalau kita menggunakan L1 distance metric. Sedangkan kalau kita menggunakan L2 distance metric, ini menggunakan Euclidean distance ya. Selain Anda mengurangi distance-nya, selain Anda mengurangi pixelnya, kita juga perlu untuk mengkuadratkan. Jadi misalnya 56 kuadrat dikurangi 10 kuadrat, setelah itu kita dapatkan distance-nya dan kita kuadratkan dan kita akarkan kembali. Nah, hasilnya seperti apa silakan nanti dihitung sendiri ya. Nah, ini untuk perhitungan distance-nya. Seperti itu. Sama seperti sebelumnya, karena ini hanya dua dimensi ya, X1 sama X2. Kalau di image classification ini, dimensinya bisa banyak, tergantung jumlah pixelnya. Dimensi dari gambar itu sendiri. Misalnya ini 4 kali 4 ya, jadi ada 16 atribut. Ya kan? Kalau ini hanya di contoh ini hanya 2 atribut saja. Tapi untuk image ini, semakin besar ukuran pixelnya, semakin besar dimensi dari gambar tersebut, maka dia akan semakin memiliki lebih banyak atribut di sini. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan melihat code-nya di video kedua untuk KNN ya. Kita masuk dulu untuk SVM. SVM for Image Classification. Ya, mungkin juga Anda sudah pernah mempelajari mengenai algoritma SVM atau Support Vector Machine ya di mata kuliah yang lain ya. Jadi SVM ini kita gunakan untuk mengklasifikasikan image juga. Selain untuk mengklasifikasikan image, SVM ini juga bisa untuk mengklasifikasikan data yang lain, ya. Misalnya untuk data teks ya atau data-data yang lain. Tapi karena kita di IP, ya kita gunakan untuk mengklasifikasikan image ya. Inti dari SVM ini kita membentuk sebuah yang namanya hyperplane. Hyperplane itu sebuah garis ya atau persamaan linear yang digunakan untuk membagi dua buah data. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan SVM ya kita nanti akan tentukan hyperplane-nya. Hyperplane-nya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini dan sebagainya. Bagaimana mencari hyperplane yang paling optimal? Nah, nanti algoritma SVM ini akan mencari distance yang paling rendah. Nah, kalau kita lihat di sini ini ya, ini gambar yang ini, hyperplane ini itu merupakan hyperplane yang memiliki distance yang paling rendah di antara hyperplane yang lain. Karena distance ini kita bisa lihat jarak antara kelas A dengan kelas merah dengan kelas biru itu sangat dekat sekali. Jadi ini yang paling optimal untuk sementara. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk SVM ya. Kita tidak perlu mengcoding dari awal ya. Kita tinggal menggunakan library saja dari Python ya untuk melakukan klasifikasi menggunakan KNN ataupun SVM ataupun nanti untuk algoritma klasifikasi yang lain. Yang penting kita tahu saja inputnya apa, berupa gambar, labelnya apa. Setelah itu kita tentukan modelnya untuk memilih algoritma klasifikasinya. Setelah itu kita akan mendapatkan outputnya. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, kita lihat codingannya setelah di video kedua ini.